Nah, dia bikin katanya ada 6 pintu nih kalau mau nurunin Gibran. Banyak. Iya, jadi ya gak bisa kan asal tuduh subjektif kayak tadi. Upaya, mana tahu mungkin nanti Pak Prabowo masih bisa dipengaruhi gitu kan. Yang menurut saya sangat tidak mungkin lah terpengaruh. Prabowo kan dengan main-main politik seperti ini dia udah ngerti lah. Ada yang menarik Bang, jadi pas aku sempat baca-baca Bang ya, orang Indonesia itu Bang, tipikalnya suka sama penderitaan Bang. Jadi mereka craving untuk penderitaan. Tapi ini enggak sih, ini kalau menurut saya enggak sampai ke kuda, ini mainannya pion-pion aja. Pion-pion depan doang ya Bang. Ini kuda Jadi- masih diem nih. Jadi buat Pak Prabowo santai aja. Ini geli-gelinya doang ya Bang. Ya, kembali lagi, ini cuma masuk angin aja kok. Iya. Kita jumpa di program Masuk Angin. Perdana nih, perdana. Perdana, ini baru perdana uji coba. Ya coba. Ya kan? Kenapa kita uji coba sekarang? Karena udah beberapa hari ini hujan. Hujan. Kalau hujan biasa banyak orang yang masuk angin. Iya kan? Nah, Laris tuh. dan beberapa hari di sini ada beberapa orang yang masuk angin udah. Ya kan? Tapi Bang Zulfan enggak dong. Saya enggak. Kalau saya masuk angin kita nggak bisa buat acara. Program ini macet nih. Ada kawan kita si Eno itu masuk angin, ya kan? Cairul. Khairul, Budius itu pada masuk angin semuanya. Iya kan? Iya. Melempem ya Bang, tapi bukan melempem ya. Iya. Flu ya. Iya. Tata rumah kebanjiran, tapi nggak masuk angin, ya kan? Kejebak juga kebanjiran ya Bang ya. Jadi Gimana Bang? Siapa Bang kira-kira Iya. Bang? Politisi yang mungkin masuk angin juga ya. Jadi kayak kan tadi kita bahas di unpacking ini banyak nih yang masuk angin nih gitu kan. Untungnya kita bertiga enggak Iya, dia pakai iya. masker ya. Tapi kalau misalnya kita bahas lebih atas lagi nih Bang nih. Siapa menurut Bang Zulfan yang lagi masuk angin Bang? siapa? Jadi, Dengar-dengar Kalau main sih aman, ya, bisa dengar-dengar ada desas-desus nih katanya. Katanya ada yang mau diturunin gitu. Diturunin? Ya, dimakzulkan katanya gitu. Nah, orang-orang yang masuk angin ini mungkin maaf ya, mungkin udah agak umur juga ya, jadi mungkin rentan kena penyakit masuk angin juga gitu. Nah, ini katanya dari Iya, iya. Forum Purnawirawan TNI Bang. Katanya mau nurunin wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Tapi kita doain mereka sehat ya Bang. Iya, ya, pasti haruslah dong. Iya. mendoakan yang baik. Iya Ya kan? dong. Mendoakan Boleh yang berbeda tapi doanya harus baik. Iya. Ya kan? Jangan sampai Iya. nanti dibilang kita dasarnya kebencian. Iya, enggak lah. Ya memang menarik ya. Sudah lama sih proses purnawirawan ini ya, dari awal dulu yang melibatkan ada Pak Tri Sutrisno di situ dan macam-macam, ya kan? Minta supaya Gibran dimakzulkan. Tapi lama-lama kan jumlahnya susut. Pak Tri nggak ikut lagi. Lalu muncul mulai masuk angin Iya. ya. Orang-orang makin 4 orang banyak. purnawirawan Iya. yang mengajukan surat ke DPR. Yang konon sampai saat ini memang belum dibahas. Iya. Bang Iya kan? Dasko belum katanya Coba ngasih tadi pertanyaan, ngasih pernyataan, ngasih pernyataan katanya wah belum bisa nih proses, harus kita kaji dulu gitu. Bang Muzani juga kan. Iya. Lagian nggak tahu Bang. Kalau misalnya makzulan nih ya Bang ya. Kayak kalau kita lihat emang mungkin ya Bang dengan koalisi yang hampir bahkan mayoritas hampir seluruhnya itu adalah koalisi gitu. Yakin. Emang bisa gitu kayak Ya, itu sebenarnya ini pekerjaan yang sangat sulit. Sulit bukan hanya bagi orang yang punya inisiatif seperti purnawirawan. Sulit juga bagi DPR. Sisi mana yang bisa digunakan
untuk melakukan pemakzulan ini. Kan itu. Iya Ya. benar. Persoalannya kan kembali lagi pada keputusan MK misalnya. Iya. Ya kan? Yang kedua, terakhir katanya Gibran ini tidak layak. Itu Tapi sangat dari asumtif sisi ya, Bang. mana itu kan subjektif banget gitu. Jadi karena masih muda dianggap tidak layak kan gitu Pak. Iya. Anak muda nih harus Sedih loh hati-hati kita, nih. Bang. Padahal kan dia duta anak muda Indonesia ya. Iya, Duta kayak- AI. Gibran Raka Buming Raka itu membuka kesempatan kita untuk jadi wapres. Bang. Iya. Pertama kan Hatta ya, umur 47 tahun kan. Sekarang Gibran memecahkan rekor loh, wapres termuda di Indo gitu. Tapi prosesnya berapa hari sih? kayaknya ini antek-antek. Enggak. Awas dong. lu masuk angin juga. Jangan sampai. Nah Bang, juga dari Forum Purnawirawan ini ada nama yang familiar nih di kancah politik, Refli Harun. Dia ternyata pakar hukumnya di situ sih. Apa katanya Refli? Nah, dia bikin katanya ada 6 pintu nih kalau mau nurunin Gibran. Banyak. Iya, jadi ya gak bisa kan asal tuduh subjektif kayak tadi. Nah, salah satunya katanya pertama itu, misalnya mereka bisa ngebuktiin nih, Gibran ada kasus suap Rp 100 miliar ke mafia-mafia kartel. Tapi kan itu kayak spesifik banget, emang dia dapat info dari Loh, mana kayak gitu. Yang terima Gibran terima suap atau memberi Memberi suap? suap. Memberi suap. Ya. Terbalik ya. Mm-mm. Biasanya pengusaha yang menyuap pejabat. Kok ini ada Nah, itu juga pejabat ada. yang menyuap? Iya, menerima Pengusaha. suap. Oh, menerima suap. Menerima suap, Ya, ya, jika anak dari mantan Presiden Joko Widodo itu terbukti menerima suap paling tidak 100 miliar dari sebuah kartel bisnis. Gitu. Oh. Ya, ada buktinya apa? Buktinya disebut nggak? Enggak, jadi mereka cuman asal ngomong kalau aja ngomong gitu. gitu, Tapi itu orang bisa juga masuk besok- pelanggaran hukum gitu. Orang kalau Kalau besok nggak di... kalau saya masuk angin ya, saya bisa bilang besok Refli Harun terima uang 10 miliar dari siapa. Iya, iya. Itu kan namanya masuk angin. Kalau kita- Refli Harun lagi masuk angin ya, Bang? Iya. Angin. Dari mana dia juga Dokter ya? sibuk nih kayaknya. Heeh. Iya, Refli Harun. Itu pertama. Iya, terus abis itu Ada apa lagi? Zep? Fufu Fafa? Iya, dia bilang pemilik Juga. akun pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran, maka hal itu masuk dalam perbuatan tercela gitu. Terus meskipun Gibran nggak pernah ngakuin nih selama ini, tapi kan kalau misalnya ternyata dia pemiliknya, berarti dia telah melakukan pembohongan publik gitu. Itu kayak anak-anak Gen Z sekarang nggak sih, Bang? Bikin Iya, second asumsi. account gitu kan, Bang? Ya sebenarnya kan suka hati dia lah dia mau ngaku atau enggak kan? Iya. Iya. Ngebuktiinnya gimana tapi gitu. Dan relevansinya apa sama nurunin dia sebagai wapres? Iya. Iya. Nah, ini nggak maksud aku gini, Bang. Berarti nggak make sense juga nggak sih, Bang? Kalau misalnya kita mau memakzulkan Gibran tanpa ada bukti yang kuat kayak abuse of power, nggak ada. MK juga itu kan di MK ya, Bang, ya bolanya sebenarnya. Terus koalisinya juga mayoritas kan di DPR Ya. koalisi. Jadi buat apa sih, Bang, sebenarnya? Aku lebih pengen menggali lebih dalam apa tujuan dari Forum Purnawirawan TNI bikin acara-acara gebrakan kayak gini gitu, Bang. Iya. Kayak Ya karena ini kan continuity dari Pilpres kan. Setelah Anies kalah, kemudian Ganjar kalah, apalagi nih, kemudian tuntutan di MK juga kalah, ya, kemudian di KPU juga berbagai macam upaya dilakukan juga kalah gitu. Nah, sekarang teruslah orang kan kalau tidak mau ngalah kan gitu. Iya, benar. Kalau tidak mau ngalah cari alasan lagi. Ya, apa alasannya? Ya ini, dicari-cari ya, dicari, Bang. ya. Ini benar. Yang namanya kan purnawirawan. Beda sama yang sedang bertugas. Iya. Purnawirawan kan banyak waktu Oh, kan? jadi untuk menerawang apa Lagi segala nyari macam, kerja lah ya. kan? Nah, lagi-lagi nerawang tiba-tiba masuk angin. Nerawangnya di puncak nih. Aduh. Lahirlah yang namanya Nah, pikiran-pikiran seperti ini kan. iya. Kode ini aku main safe ya. Main safe nih, Bang. Ini juga Bang, masa mereka nge-mention soal fisiknya Gibran juga. Jadi kalau misalnya secara rohani dan jasmani Gibran itu gak mampu, nah itu nanti kita bisa tuh lewat pintu itu, pakai pintu itu untuk nurunin Gibran. Tapi dia kan masih muda ya sih. Bagaimana Gus Dur ya, Bang? Pada saat itu. Kalau
Oke, ini agak personal sih. Iya. Mungkin emang harus ke dokter mungkin ya bang. Jangan mereka yang rohani dan jasmaninya lagi agak bermasalah ya. Kalau misalnya aku bisa bilang tuh Gibran ini definisi pria sesungguhnya bang. Gue tau nggak bang? Gimana tuh? Iya. Karena selalu salah. Nggak pernah benar. Iya, apapun yang dilakuin kayak selalu tinggal hujatan ya gitu. Kasian sih bang ya. Gimana bang? Ya sebenarnya kalau saya lihat sih Gibran santai-santai aja ya. Karena mungkin Iya. dia pasti ada konsultan politik, Ya. ada ahli hukum yang ada di dekat dia kan. Dia kan pasti dikasih feeding, input ya kan tentang apa yang terjadi ini. Harus gimana? Ya artinya memang secara politik mungkin ya ada pasti masalah, tapi secara hukum kan aman. Tapi kan kita bicaranya hukum, Ya. ya kan, baru bisa melangkah ke politik gitu loh. Kalau secara hukum itu aman ya nggak ada masalah. Politiknya juga macet. Nah, tapi kan biasa jalan macet kan kalau kita naik motor kan bisa aja tetap Iya, kan kita Salib-salib ya bang. salip-salip. Kecuali banjir ya kan. Nggak susah tuh. Kalau itu udah penyakit semua tuh bang itu kalau banjir ya kan. Bencana itu. Bener sih Gibran. Soalnya kalau kita lihat aktivitasnya Gibran gitu bang, kayak apa sih? Paling kan kayak Ke sekolah-sekolah, mengunjungi sekolah, gitu. bencana. Bahkan kemarin itu ada yang bilang bahwa Gibran itu nanti akan ngantornya di Papua bang. Ya itu kan Kantor Wapres. keputusan presiden. Kok Soeharto lagi. Keputusan Presiden Prabowo Iya. Betul. bahwa Gibran diberi tugas untuk menangani masalah-masalah di Papua, termasuk persoalan infrastruktur, persoalan HAM Iya. dan berbagai masalah yang muncul di sana. Sehingga Wapres punya kantor di Papua. Saya kira bagus ya. Jadi konkret itu tugasnya. Oh, itu konkret ya bang? Konkret. Itu- Jadi kalau nanti kalau nanti sukses, itu kan luar biasa. Nah, kalau gak sukses bang, ini ada nggak kayak arah-arahnya jangan-jangan ini malah pengasingan, malah bukan tugas strategis gitu. Ya itu kan pengertian punya kantor di sana bukan berkantor di sana. Ya kan? Ya bukan berarti. dibangun. Bukan Gibran itu menetap di sana nggak kemana-mana kan. Itu kan kantor namanya ya kan. Artinya orang bisa gunakan itu untuk berkomunikasi, membahas berbagai hal di kantor wakil presiden itu, ya kan. Oh, Jadi saya kira nggak ada masalah ya. iya justru enak, maksudnya bagus untuk masyarakat Papua ya bang ya. Jadi kan akses terhadap Iya. Wapresnya terhadap pusat lebih. Nah, tapi kalau orang-orang yang masuk angin ini berpikirnya lain. Wah kan mulai Prabowo nggak suka nih sama Gibran, sama Jokowi. Diasingkan. Sudah diasingkan nih. Kayak tadi katanya Iya. lama-lama antek-antek sih bang. Udah diasingkan nih. Jangan ya. Kayak aku udah kayak gini dari. Coba dong Zer. Lo tuh harus optimis kayak Iya. Forum Purnawirawan TNI itu mereka optimisme tinggi loh, bisa memakzulkan Gibran gitu. Gue optimis sih tapi sama Gibran. Optimis. Soalnya ya dia kayak bisa memajukan industri teknologi Indonesia ya dari editan-editan AI-nya itu tuh yang terbang ke sekolah. Iya. Terbang-terbang gak masuk angin, makin fit ya. Iya. Ya kreatif lah Wapres kita. Nah tapi Bang pengen tahu juga maksud dari Prabowo menempatkan Gibran di Papua itu apa? Apakah suara Jokowi juga kuat di situ? Apakah itu juga cara nanti Gibran mungkin bisa melenggangkan apa ya? Kontestasi. Kontestasi ke 2029 juga gitu. Ini kan solusi. Ya kalau kita lihat ini kita melihat ini kan solusi. Artinya di Papua ini terus menerus terjadi ada pembunuhan, ada konflik, Separatisme. ada separatis segala macam. Nah, selama ini kan itu kurang mendapatkan perhatian. Kadang-kadang kan bukan separatis juga, tapi orang-orang Papua yang selama ini memang kurang mendapatkan perhatian secara serius. Iya. Ya. Sehingga mereka kecewa, mereka marah, ya kan? Kok nggak ada nih yang perhatikan kita? Ya pejabat datang ke sana cuma jenguk, habis itu pulang, ya kan? Iya. Ke Raja Ampat bang. Liburan kalau mereka ya. Raja Ampat itu lain lagi kan? Nah, jadi kalau kita lihat ini justru terobosan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini, ya kan? Supaya wakil presiden itu tidak hanya
sebagai apa ya? Pendamping. Pemain cadangan. Iya. Pemain cadangan. Nah, oleh karena itu diberikanlah tugas ini, dibangun di sana kantor presiden. Orang Papua ada masalah bisa langsung bicara dengan kantor wakil presiden. Dan ini yang perlu kita ingat, ini bukan kemauan wakil presiden Gibran, tetapi ini kemauan Prabowo. Ya. Kalau ini kemauan Prabowo, berarti semua laporan yang masuk ke kantor presiden akan dipelajari dan akan dieksekusi oleh presiden. Jadi positif. Kan gitu. Kamu ngajar, coba apa tadi? Iya benar bang. Oke. Awas, kita ini gampang masuk angin ya. Iya. Tadi aku kayak mikir, soalnya kalau Papua itu kita bilang ya bang, dari masuknya Papua ke Indo aja itu kan juga udah penuh pengorbanan gitu kan, dari zaman Trikora, terus ada New York, konferensi New York, terus sampai Pepera segala macam gitu, yang pada akhirnya waktu itu Soekarno memperjuangkan agar Papua ini jadi part of Indonesia. Nah masalahnya setelah itu kan Papua ini kayak tadi katanya Bang Zulfan, mereka merasa diabaikan, nggak diperhatikan segala macam. Jadi aku sih ya, karena aku positif dan aku sama kayak Bang Zulfan, bukan sama kayak Zedi ya. Aku optimis Gibran berada di sana itu emang strategis gitu. Jadi isu-isu kayak pemakzulan dan kayak bilang Gibran diasingkan dan yang lain tuh kayaknya nggak, apa ya bang, kayak ya ini kan buktinya. Nggak make sense gitu loh bang. Kok bisa gitu? Ya artinya upaya untuk memisahkan antara Prabowo dengan Gibran, ya kan, termasuk surat dan macam-macam yang dilakukan oleh Purnawirawan itu kan terbukti tidak mendapatkan respon juga dari presiden. Atau presiden memberikan tugas yang malah menurut saya makin strategis kepada Gibran ini, ya kan? Mungkin nanti Refli Harun mau tinggal, Purnawirawan mau masuk lagi ke Papua nih. Iya, bener. Tapi nggak bisa nggak sih bang? Kalau Purnawirawan masuk ke Papua, kayaknya ditolak deh mau orang Papua di sana. Tapi aneh sih bang, harusnya bukannya, maksudnya kan ya kita tahu lah kedekatan Prabowo selama ini dengan militer-militer gitu ya. Tapi kok Purnawirawannya malah berseberangan nih, sikapnya dengan Pak Prabowo? Karena udah masuk angin, Zeb. Namanya upaya kan, upaya. Mana tahu mungkin nanti Pak Prabowo masih bisa dipengaruhi gitu kan. Yang menurut saya sangat tidak mungkin lah terpengaruh. Prabowo kan dengan main-main politik seperti ini dia udah ngerti lah. Dia tidak akan mau terpengaruh dengan gaya-gaya politik seperti ini. Nah, oleh karena itu kita tidak sama sekali khawatir, ya. Justru pasangan presiden wakil presiden ini kan harus utuh kan, gitu. Harus kuat, gitu, harus betul-betul bersatu kan. Tapi bang, kalau kita tarik ke belakang sedikit ya bang ya, kayak dulu kan pas awal-awal akhirnya Prabowo dan Gibran itu menang, banyak juga yang berkomentar bahwa Prabowo ini nggak akan setia lah gitu terhadap Gibran, atau sebaliknya Gibran juga nanti akan iniin Prabowo lah gitu kan, jatuhkan dan segala macam gitu. Kalau dari Bang Zulfan sendiri melihat dinamikanya saat ini gitu, apa benar bang mereka berdua tuh satu kesatuan dan sama-sama setia gitu? Atau jangan beda kubu? Tadi orang-orang yang mengatakan tadi antara Prabowo dan Gibran akan saling ribut, saling menggulingkan, itulah karena masuk angin. Udah oknum kayaknya bang. Jadi kalau kita lihat aslinya Prabowo, untuk apa? Dia kan mau memimpin negara ini kan supaya tenang dan nyaman. Ngapain nyari problem? Ya kan? Begitu juga bagi Gibran. Dengan dia menjadi posisi wakil presiden, itu kan udah posisi yang luar biasa bagi anak muda seperti dia ya. 37 tahun. 37 tahun. Nah, tentu banyak anak muda ya. Jadi sekarang anak muda aja banyak jadi wali kota, bupati. Ini beneran nyalek dong doain ya. Caleg-caleg, anggota DPR. Jadi semuanya ini nanti ada kesempatan untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Semakin banyak nih. Jadi bagus. Ini kan ada satu presiden tapi positif ya, untuk bagaimana anak-anak muda ke depan itu mendapatkan kesempatan yang besar untuk memimpin Indonesia nih. Jadi tidak hanya main di
media sosial, TikTok, Instagram ataupun Facebook dan lain-lain lah. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal media sosial Bang, kan kita tahu ya kalau misalnya isu Pak Jokowi, maksudnya kan meskipun dia udah lengser, tapi isu ijazah kan masih dinaikin nih. Nah terus soal Gibran ternyata tadi Refli Harun juga mention. Nah ini bisa jadi sebut mulu kayaknya bisa jadi salah satu pintu nih buat memakzulkan Gibran, karena katanya ijazah SMA Gibran itu ternyata katanya nggak resmi lah atau apa gitu. Jadi nggak cuma bapaknya aja, tapi anaknya juga ada masalah ijazah kata dia. Selain kemarin IPK ya, IPK kan masalah. Iya. Tapi kan nggak mungkin dia masuk kuliah kalau nggak pakai ijazah SMA ya, Dan Bang. pasti kan maksudnya Wapres itu kan ada prosesnya nggak sih buat dicek legitimasi dokumennya? Bener. Lah ya semua gini kan. Ini kan sebenarnya perang di media sosial. Iya. Ya kan, kalau perangnya di pengadilan ataupun perangnya di dalam fakta-fakta yang ada gitu kan, itu kan sulit. Ya, bagaimana menunjukkan fakta? Misalnya ijazah Jokowi itu palsu, yang aslinya mana? Ya kan? Palsunya itu apa? Kok orang bisa bilang palsu tapi nggak megang ijazahnya? Yang aslinya ya Bang ya. Nah, Wah, itu kita kan Suryo begitu. tuh. Itu ada cerita di Aceh dulu. Gimana tuh Bang? Di Aceh itu ada orang Aceh, Ah. dia naik mobil, tapi STNK-nya difotokopi, Oke. ya kan? Begitu dia naik mobil, tiba-tiba dia Kena tilang. kena tilang, ditangkap. Si polisi bilang, ini bukan asli, tapi ini kan palsu karena kamu buat fotokopi. Yang periksa ini bukan polisi lalu lintas. Apa itu namanya? Iya, apa? Banpol. Oh ya. Dia bilang, Bapak juga palsu katanya, bukan polisi. Jadi yang periksa ini Banpol, Iya. bukan polisi. Jadi si yang ini bilang Bapak juga palsu. Iya. Bapak kan bukan polisi, polisi bantuan aja kan gitu. Sama lah ya kayak kasus ijazah juga ya berarti. Iya. Nah jadi apa ya? Perkara nggak megang aslinya ya Bang. Ya. Jadi kita memang harus hati-hati ya, jangan sampai mudah masuk angin. Udah masuk angin, bener Bang. Saya nggak mau kasih tahu kalau supaya tidak masuk angin minum apa, nggak boleh. Oh ya nggak boleh ya Bang ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak ada soalnya. Kecuali kalau di meja kita ada iklannya. Ini program baru boleh ya. Nanti di Iya itu. bener Bang. Ini harus ada sponsor nih. Atau nanti kita datangin Gibran sini. Karena masih banyak ya sih kayaknya tokoh-tokoh yang lagi masuk angin ya akhir-akhir ini gitu. Sebenarnya banyak, bisa karena cari-cari ya Bang ya, pemilu Iya, udah iya. selesai, jadi kan cari-cari gitu kan. Kalau nanti 2028 mungkin udah fokusnya ke Jangan lupa kontestasi minum lagi. nanti masuk angin. Nah betul tuh, jangan lupa minum. Gibran. Iya cari-cari kasus viral lah, soalnya kan ya politik udah gak sepanas masa-masa pemilu gitu. Tapi ada yang menarik Bang. Kalau misalnya tadi Gibran itu sebagai wajahnya anak muda Bang, kayak ini kan membuka kesempatan kita untuk bisa berkontestasi di politik dan segala macam gitu ya Bang. Tapi ada juga beberapa anak muda yang mungkin resisten terhadap Gibran nih. Apapun yang dilakukan Gibran nih salah nih, mau editan selucu apapun gitu kan, pasti salah nih. Nah, gimana Bang Zulfan melihat hal tersebut gitu ya, untuk terhadap anak-anak muda yang mungkin mereka mengconsider diri mereka tuh sebagai yang udah well educated, terus kayak anak muda tuh gak kayak gitu Iya, kok, terus segala macam mereka gitu. bukan nepotisme, bukan nepo Iya, baby gitu Terus kan kayak katanya. Gibran kan karena dia anaknya presiden Iya. gitu. Nah, gimana Bang? Ya kan bapaknya kan juga berjuang dulu kan dari tukang kayu. Iya. Ya kan, dari tukang kayu kemudian menjadi wali kota, Jadi wali kota terus menjadi gubernur, menjadi presiden. dari daerah tuh ya. Ya kan. Nah, kemudian si orang lain juga bisa begitu, gitu loh. Nah, jadi paling tidak mulai dari bapaknya. Ya. Nah, sekarang kan banyak orang-orang tua yang sudah lengser, ya. Anak-anak SBY misalnya lengser dari presiden, AHY muncul. Memang bukan wapres, tapi kan Menko, ya kan? Ketum, Kemudian siapa lagi? Megawati, Puan, Megawati, banyak Zulkifli Hasan di PAN, Iya. dan hampir semua partai, ya rata-rata begitu kan. even Anies sekalipun ya Bang sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya
kesempatan itu besar. Hmm. Jangan dengan alasan dia anak presiden dia mudah, nggak mudah juga buktinya masih dipersoalkan terus sampai sekarang kan. Iya. Kena terus ya bang ya. Dia Apapun bener yang kena, dilakukan itu salah. Iya. Nah, Iya. jadi peluang itu besar, ya. Jangan kita persempit dengan berbagai alasan-alasan yang sebenarnya nggak masuk akal, Iya. iya kan? Iya. Itu Tapi bisa kalau- gimana? Kalau masnya kayak nggak tahu menurut lo juga sih sama Bang Zulfan gitu. Nah Gibran ini sebenarnya jalannya mau kemana sih Bang? Soalnya kan ya Masa depannya. Iya masa depannya. Soalnya kan kayaknya kok kayak pemberitaan soal dia Oh ya udah kita panggil Pak Gibran silakan Pak. Kalau menurut Bang Zulfan dia tuh ada nggak sih maksudnya arah-arah kayaknya pengen lanjut juga nih nanti tetap jadi Presiden gitu. ya Soalnya. lanjutin jejak bapaknya gitu. Ya kalau Pak Prabowo masih mau maju lagi sebagai presiden, berarti Pak Prabowo ini sebagai incumbent 2029, saya kira nggak ada yang bisa mengalahkan Pak Prabowo. Itu secara politik disadari betul, ya kan? Walaupun ada orang mau coba-coba cari popularitas maju sebagai capres kan gitu. Nah, Gibran itu saya kira juga nggak mungkin lah dia akan mau bersaing dengan Pak Prabowo, Ya. ya, nggak mungkin. Jadi, nah kekhawatiran yang ada dari dalam diri para purnawirawan sebagian ya, karena terus terang aja Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat itu sudah tegas mengatakan bahwa mereka bukan representasi dari purnawirawan. Oh. Itu adalah individu-individu, oknum, ya kan? Nah, oleh karena itu tuntutan-tuntutan seperti itu sebenarnya nggak terlalu, ya nggak perlu dihiraukan sebenarnya. Tetapi kan karena politik kita ini kan sepi. Nyari ya bang ya. Nah, jadi ada orang yang bikin begini, wah rame kan? Karena coba ada misalnya pilkada DKI gitu loh. Iya. Kalau itu beda ada lagi persoalan-persoalan yang lebih serius, pasti ini nggak ada yang hiraukan ini surat-surat purnawirawan ini. Apa sih nih gitu kan kayak Ah, dari media kayak nggak ditulis dulu gitu ya bang ya. Benar-benar iya sih Gibran ini dicari-cari sih bang sebenarnya bisa dikatakan kesalahan-kesalahannya dia. Terus apalagi ya kalau misalnya kita bahas tuh Gibran ini juga tadi anak muda ya kan bang udah di banyak yang gak suka juga. iya. Kalau kita bahas terkait Gibran itu diasingkan tadi juga udah terjawab gitu. Dan sebenarnya mungkin ada permasalahan yang mungkin lebih besar kali ya bang daripada kita cuma nyalahin Gibran, Gibran, bosan juga kita pak gitu kan. Ufu Fafa masih muncul sekarang gitu. Ya, kasus lama. Cuman ada yang menarik bang. Jadi pas aku sempat baca-baca bang ya, orang Indonesia itu bang tipikalnya suka sama penderitaan bang. Jadi mereka craving untuk penderitaan. Makanya kayak berita-berita politik segala macam itu tuh yang diangkat tuh adalah penderitaan mereka. Jadi ketika Gibran itu sukses atau siapa sukses nih, mereka kayak nggak relate nih gitu kan. Kenapa mau makanya mereka head comment tuh kayak gitu. head comment itu termasuk juga kayak menurut aku sih emang orang Indo belum internet itu masuk ketika orang Indonesia itu belum siap dewasa secara masuknya internet gitu. Jadi kayak ketika kita itu punya culture yang ramah tamah ketimuran gitu bang, menurut aku mereka jadinya depressed gitu loh bang. Depressed nggak bisa mengeluarkan ketika face to face nih. Jadinya pas di internet semuanya dikeluarin gitu kan, dikata-katain. Dan mereka suka penderitaan. Jadi itu yang dicari sebenarnya sama orang-orang Indo gitu. Tapi itu memang terrefleksikan sih dari maksudnya dari film kita yang paling populer apa? Film setan, film horor gitu. Jadi ya emang kayak Itu ratingnya tinggi ya? Iya, karakteristiknya bang. kayak Apa gitu. kita buat film bang? Horor-horor masuk angin ini nih harus kita buat Iya. ini. Seru juga bang kita bikin ya. Horor-horor politik gitu. Pernyataan-pernyataan yang biasanya kan di luar nalar atau Dan menakutkan gitu loh bang. Kenapa? Cuman di antara kita bertiga yang cocok jadi setannya siapa nih? ada di depan kita. Ada. Depannya kesini ya bang. Kalau di bertiga ini nggak cocok. Ada satu kawan kita. Oh, yang lagi masuk angin. Iya, yang setiap hari baju hitam dan kaos hitam, bukan baju. Dia nggak pernah pakai baju hitam, kaos hitam. Celana hitam, Celana hitam itu jin hitam, sepatu hitam. sepatu hitam, ya kan? Yang jadi pertanyaan,
ini orang masuk angin apa enggak pakai hitam terus? Ya karena berapa pasang baju hitamnya? Iya. Hukumnya wajib itu Bang, biar gampang nggak? Masuk Gerindra nggak bisa bang, Oh, harus iya. putih kan soalnya. Wajah nggak bisa masuk partai itu, harus warna-warna kan soalnya. Iya. Kalau Gibran, tapi nggak ada partai ini dia kalau misalnya ntar Malah Gibran bikin partai sendiri. kira-kira ada nggak Bang? Partai Potensi sendiri gitu ya? itu, bikin partai sendiri bang. Ya Gibran kalau mau punya partai jadi ketua umum PSI aja kan? Oh, bisa ya lewat itu. Tapi kan ada adiknya, masa dia? Ya adik ngalah lah demi abang kan gitu. Iya. Tapi masa abangnya nggak gentle sih? Loh, justru adik tuh harusnya gentle ya bang ya. Iya. Oh. Masa nggak Justru apa-apa? iya. Jadi kalau Gibran kalau mau punya partai politik PSI aja. Tapi saya kira sementara ini belum perlu lah. Ya, belum perlu. Karena nanti rame lagi, ya kan? Udah bikin partai politik. Ini apa nih Oh, maksudnya? Gibran ini apapun yang dilakukan batuk aja sedikit, bersin sedikit aja salah. Iya. Jadi udahlah. Udah bener dia diputuskan oleh Pak Prabowo itu di Papua itu udah bener dia. Nanti buka lagi di Aceh ya kan? Oh, Kantor di Aceh, kantor di Maluku ya. Jadi banyak kantor Wapres ini. Ada di mana-mana. Iya. Dulu ingatnya cuma ini aja sih dulu apa lapor Mas Wapres itu dia sempat bikin juga kan. Lapor Mas Wapres itu kalau kita lihat di Instagramnya terakhir update itu Desember apa November 2024 Pak. Waktu itu tuh berhenti karena apa sih Pak? Ya karena mau ngapain? Gitu loh. Kan memang kan namanya satu anak muda. Kedua ada peluang untuk melakukan pengabdian atau menyelesaikan masalah-masalah masyarakat lewat lapor Mas Wapres itu. Ya Iya. jadi lakukan. Tapi kan kemudian loh harusnya kan memang presiden Iya. melapor kepada presiden, bisa saja nanti eksekusinya diserahkan Wapres. kepada Wapres untuk Ini menyelesaikan. kan jangan dilangkahi juga ya. Bang. Ya. Tapi kalau untuk melengsarkan ya Bang, melengsarkan Gibran gitu sebagai wakil presiden, sebenarnya langkah-langkah apa sih maksudnya yang harus dilewati gitu, dijalani prosesnya? Oh, proses teknisnya Iya, berarti, teknis. Bang. Ya mereka harus bayar saya dulu dong. Harus konsultasi Iya. ya. Langsung sembuh mereka. Maksudnya sebelumnya ada presiden Wapres diturunkan juga nggak? Dan maksudnya Bang Zulfan mungkin boleh cerita Di Indo. Iya di Indonesia. Kalau Wapres enggak ya. Enggak ya bang ya. Kalau presiden ada, Presiden itu kan ada. baru hanya Pak Gus Dur ya. Gus Dur. Habibie juga sendiri ya bang. Kalau Habibie kan memang tidak mencalonkan Iya. diri lagi menjadi presiden gitu loh. Iya. Nah jadi Wapres itu belum ada. Oh berarti presiden baru juga ini? Apa tuh? Soalnya kalau Wapres kalau misalnya mereka pengen gitu. Iya, ini Gibran tuh dia jadi yang selalu yang jadi pertama nih. Yang paling muda, pertama yang mau dimaksulkan gitu kan. Pertama yang ngantor di Papua. Iya, orang-orang kan di mana maksudnya pengen turunin presiden gitu kan. Tapi ini malah dilihatnya kayak power Wapres berarti segede itu juga. Nah, di dalam kontestasi politik ya, Bang. Tapi Gibran berarti nama yang besar banget. Kan gini ya alasannya, kenapa dikhawatirkan sebenarnya persoalan MK atau itu tidak menjadi persoalan lagi bagi Purnawirawan itu. Iya. Kan yang kemudian muncul adalah Prabowo kan kalau terjadi sesuatu kepada Prabowo misalnya. Iya. Nah itu kan udah mengukur Prabowo ini umurnya pendek. Kemudian dia tidak sehat Iya. kan gitu. Atau dia ada tidak mampu. Benar. Iya. Bener sih. Akhirnya yang akan menjadi presiden itu adalah Gibran. Kan ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Ya, Pak Prabowo juga bingung. Oh saya sehat kok. Ya kan, saya masih mampu. Iya. Gitu loh. Di mananya kesalahan saya kan gitu. Terus dipersoalkan, dikhawatirkan Gibran akan men-take over posisi saya sebagai presiden. Wah ini... Kemana-mana. Ya ini pelecehan sebenarnya. Pelecehan terhadap Pak Prabowo sih. Iya pelecehan gitu loh. Tadi aku juga pengen nanya bang, kayak karena spotlightnya di sini tetap Gibran gitu ya bang ya, kayak ada gosip-gosip gitu nggak sih bang? Perasaannya Pak Prabowo gitu loh, kayak melihat kok ini yang di spotlight itu selalu Gibran, terus kayak saya kapan nih diomongin gitu kan? Nyampe nggak sih ke dia sebenarnya gitu? Kayak perasaannya Pak Prabowo gitu loh bang, melihat ini. Ya sebagai presiden dia biasa aja ya. Biasa aja. Biasa lah, ini kan dilihat ini permainan aja semua, ya. Kan
ibarat dia kalau di papan catur itu kan dia lihat aja begini, ya kan? Oh ini pionnya mau kemana nih? Oh menterinya mau kemana, ya kan? Perdana menterinya mau jalan kemana? Kuda segala macam. Yang paling susah memang kan melihat langkah kuda kan. Tapi ini enggak sih, ini kalau menurut saya enggak sampai ke kuda, ini mainannya pion-pion aja. Pion-pion depan doang ya Bang. Yang Ini kuda masih diem nih. Jadi buat Pak Prabowo santai aja. Ini geli-gelinya doang ya Bang. Ya, kembali lagi, ini cuma masuk angin aja. kok. Iya. Geli-geli doang. Nah, kalau masuk angin itu kan kalau tradisional itu kan dikerok. Keluarnya merah kan, gitu loh. Dikerok pakai apa itu? Pakai koin. Koin. 1.000 lebih enak tuh Bang. Daripada yang Iya. Lebih halus. Ya. Kemudian ada minum-minum ramuan misalnya kan. Nah, itu juga bisa diobati dengan ramuan masuk angin. Tapi kalau masuk angin politik ini yang susah. Ya kan? Iya. Musiman Nggak sih, sembuh Bang. ya. Susah sembuhnya. Gitu. Diancam masuk penjara pun mereka nggak takut. Iya. Udah Malah biasa kebal ya, udah populer. suka mereka malah gitu ditanggepin bener sih. Iya Gibran tuh Tapi kira-kira maksudnya isu ini tuh isu-isu pesanan nggak menurut Mas Zulfan? siapa orang ini pertanyaan gini Bang, siapa orang di balik purnawirawan TNI? Nah, kamu dong, masa saya terus? Ntar dibilang saya provokator lagi. Aduh, Lu Zep kan kalau gue tahu sih. di sini kan aman ya. Masalahnya kan soalnya kayaknya orang-orangnya nggak Kira-kira enak ada juga, nggak? kan, gitu. Ada Ada nggak mungkin dari dari mulut lo dong? angkatan lain ya selain angkatan darat, mungkin ngerasa kurang dapat porsi juga kali ya, karena kan bagi-baginya. ya iya kan tahu kalau misalnya Pak Prabowo kan kedekatannya lebih ke yang itu. Kamu Jadi mau sebut- bilang ABG, angkatan babe gue. Ngerasanya kayak kasih juga dong gitu. Mungkin cuma nggak ada yang tahu. Mbak, siapa yang mengorkestrasi Zep? Nih kok saya di sini jadi moderator aja ya Bang. Iya. Siapa nggak bisa tuh, belum bisa bilang karena belum jelas juga. Jadi kan Bang Zulfan sempat mention tuh tadi Tapi kan awalnya ada yang sudah muncul kan. Konon kabarnya nih SBY salah satu gitu kan. Terus muncul lagi kabar-kabarnya Ibu Megawati. Kalau Ibu Mega memang kan memang kita tahu ya sangat tidak suka Emang keras ya Bang. kepada Gibran dan Pak Jokowi dan keluarga Jokowi lah gitu kan. Tapi SBY ini apa urusannya ya? Iya. Maksudnya Menurut kamu? anaknya kan juga tetap dapat porsi Bang. Ya makanya. Ya dia tapi kan baru dapat lumayan lah popularitas lah Bang, datang-datang ke acara musik kan kemarin tuh Festapora nyanyi. Sebenarnya ada isunya sih emang AHY di dalam ring satu ini Bang ya. Emang gitu Bang. Jago ya bikin narasinya ya. Ya, apa mungkin begini ya? Apa mungkin kalau Gibran ini dimakzulkan bisa juga jadi wakil presiden mereka, ya? Iya. Hah? Mungkin ada aspirasi ke situ. Mungkin AHY ini juga lagi berkompetisi sama seseorang di dalam kekuasaan ini Bang. Bisa juga gitu. Tapi SBY Bang, aku juga baru tahu. SBY Bang ya. Konon. Ya, tapi emang ngelihat Itu narasinya ya. seperti yang ada di video kita kan? SBY ya. Iya. Nah, Ngelihat narasinya juga emang pas ada masalah-masalah Gibran ini, keluarga Jokowi dan lain-lain, malah yang meraup popularitas itu malah SBY tau. Maksudnya gue ngeliat di Twitter, di media sosial, karena orang-orang pada bilang, wah seorang Jokowi bisa membuat Pak SBY menjadi seorang tokoh yang lebih baik sebagai presiden. Kamu gitu. mau bilang begini, SBY mau bilang rasain lu gitu. Karma nih karma ya. kan aku bilang kan Indo banget ya Bang ya. Iya. Apa kata gue? Dengerin, gak usah gitu-gitu. SBY, iya sih. Kalau orkestrasi mungkin PDIP juga ya Bang ya, main ya. Iya. Pasti lah ya. Iya. Termasuk kayak mungkin sedikit out of topic ya Bang, kayak Indonesia Gelap gitu misalnya Bang, benar-benar kutip. Indonesia Gelap kan kemarin juga rame kan, karena ada yang Marcella itu ya, katanya kan buzzer yang dibayar segala macam di kejaksaan dan lain-lain. Tapi Indonesia Gelap ini kalau kita lihat kan emang ternyata sepertinya bentuk suatu orkestrasi gitu ya Bang ya, dari mulai
RUU TNI, Iya. reformasi Polri, kabur aja Iya. dulu, sampai sekarang tuh bergulir Raja Ampat kemarin gitu kan. Dan kita juga menarik sih buat bahas siapa sih orang di balik tagar si Indonesia Gelap ini aslinya ya. Bang, ya? Itu Aslinya. udah keluar belum sih? Maksudnya Marcellanya sih udah ngaku dia yang mengorkestrasikan ini semua. Cuma Tapi kan yang bayar dia. yang menggerakkan dia siapa nih? Gitu kan. Siapa Zip? Wah, kurang tahu. Tapi bertriliun-triliun itu gila Anggaran juga ya. ya. Tapi kan sudah masuk ke pengadilan. Udah masuk. Nanti kan di proses pengadilan tuh akan Terbukti. Nah, oke, kita sampai di sini. Supaya kalau kita stop di sini supaya kita tidak masuk angin. Oh iya benar. Ya. Nah, minggu depan kita akan bicara lagi soal siapa yang masuk angin Nah. dengan tema yang juga tidak lebih menarik dari yang Hari ini Hari ya. ini. Oke, siap. Berarti Bang Tul paling nutup. tutup. Oke, berarti gitu aja Zat. Iya. Mungkin setelah ini aku juga mau beli ramuan kali ya Bang ya. Iya. Saya takut kan udah ngomongin orang masuk angin mulu gitu. Takut ketularan ya nih kita nih. Jadi kita sampai jumpa di minggu depan dengan bahasan yang lebih menarik dan gak kalah menarik ya Bang ya Iya. daripada yang hari ini. Bye bye, sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa.